Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahrul Akbar dengan NIM 21231151 pada mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Triwanda Martin MSI. Pada pertemuan 6 dan ke-7 ini, kita akan membahas materi mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu tumbuhan tingkat tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Pengertian tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan tumbuhan biji. Tumbuhan tingkat tinggi ini dikatakan sebagai tumbuhan biji sebab jenis tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan biji juga dikenal sebagai tumbuhan berbunga. Bunga yang terdapat pada tumbuhan merupakan alat reproduksi atau juga sering disebut dengan alat perkawinan bagi tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua golongan, yaitu tumbuhan yang berbiji terbuka atau yang sering disebut dengan gimnospermae, dan juga ada pula tumbuhan berbiji biji tertutup atau yang sering disebut dengan istilah angiospermae. Contoh tumbuhan tingkat tinggi ini diantaranya yaitu tumbuhan paku, pakuan, dan juga tumbuhan bunga-bungaan. Adapun contoh tumbuhan tingkat tinggi seperti ini contoh tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, tumbuhan paku. Yang kedua, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan paku berdasarkan penggolongannya, tumbuhan paku memiliki pembuluh. Ciri-ciri tumbuhan paku yaitu memiliki akar serabut, batang, dan daun sejati. Yang kedua, tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Daun mudanya selalu menggulung. Yang ketiga, daunnya majemuk dan memiliki sorus di bagian bawah. Daun yang sudah dewasa, sorus adalah kantong spora yang akan menyimpan spora sebelum matang. Selanjutnya, tumbuhan paku adalah ada yang menyerupai pohon namun tidak bercabang. Adapun bagian-bagian tumbuhan paku seperti ini, contoh gambarnya. Ini daun muda menggulung, ini tangkai daun yang bagian bawah ini, dan akar dan batangnya. Sini batang. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau sering kita sebut dengan gimnospermae. Gimnospermae berasal dari kata gimno berarti telanjang dan sperma berarti biji. Kelompok tumbuhan ini disebut berbiji terbuka atau telanjang karena bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Ciri tumbuhan gimnospermae yaitu cara tumbuh tegak, sistem perakaran tunggang berupa batang dan akar berkambium sehingga biji tidak terlindung dalam bakal buah, tidak memiliki bunga sejati, tidak ada mahkota bunga. Contoh dari tumbuhan ini yaitu melinjo, pakis haji, pinus, dan damar. Seperti inilah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau sering kita sebut angiospermae adalah tumbuhan vaskular yang sering kali menarik ketika bereproduksi. Harum dan cerah, sumbu reproduksi berwarna dan karpel yang terkait dan kelopak yang umumnya dikenal sebagai bunga. Adapun ciri-ciri angiospermae yaitu biji terlindungi oleh daun buah atau daging buah. Yang kedua memiliki bunga sejati. Yang ketiga umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Sistem akar serabut dan akar tunggang. Batang bermacam-macam, bercabang atau ada yang tidak. Batang berkambium atau tidak. Kebanyakan berdaun lebar, tunggal atau menjemput dengan komposisi yang beraneka ragam, dan selanjutnya beraneka ragam sistem pertulangan. Seperti ini contoh tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya angiospermae dibedakan menjadi dua kelas, yaitu yang pertama monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, ukuran batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya. Yang ketiga umumnya tidak bercabang. Yang keempat, tulang daun sejajar atau melengkung. Selanjutnya akar dan batang tidak berkambium. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, berkas pengangkut terbesar. Contohnya Oryza sativa, padi, zeamais, jagung, dan lain-lain. Yang kedua dikotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil yaitu berkeping biji dua, berakar tunggang, batang berkambium sehingga membesar dan bercabang. Tulang daunnya menyirip. Yang kelima bunga yaitu mahkota dan kelopak, serta tipe berkas pengangkut melingkar teratur. Seperti ini. Adapun perbedaan dikotil dan monokotil
bisa dilihat di dalam tabel ini. Yang kedua, pengertian tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah yaitu salah satu jenis tumbuhan yang tidak pernah menghasilkan buah, yang tidak pernah menghasilkan bunga. Ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah yaitu akar semu, batang semu, daun semu, organ masih sangat sederhana, dan belum mempunyai jaringan pengangkut. Adapun contoh tumbuhan tingkat rendah seperti lumut. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan tingkat rendah yaitu akar semu, batang semu, dan daun semu. Tumbuhan lumut yaitu ciri-ciri tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut hanya mempunyai akar semu berupa rhizoid, batang semu, dan daun semu. Rhizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh serta menyerap air dan unsur hara. Selanjutnya, lumut biasanya tumbuh di tempat yang lembab, basah, dan berair. Lumut ada berbentuk beledu dan ada yang berbentuk lembaran. Tidak mempunyai pembuluh angkut dan daun semuanya kecil, sempit, dan panjang. Adapun lumut daun dan bagian-bagiannya seperti ini bagian-bagiannya. Selanjutnya, algae adalah kelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi nyata. Algae bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan lain. Karena itu, alga pernah dikelompokkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Adapun ciri-cirinya itu organ tubuh berupa talus berklorofil, struktur talus uniseluler dan multiseluler, mengandung pigmen klorofil, cadangan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, struktur sel yaitu prokariotik dan eukariotik, dan selanjutnya dinding sel algae ada yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lain-lain. Contoh alga seperti ini. Selanjutnya, fungi atau jamur. Adapun ciri-cirinya itu organ tubuhnya berupa talus tanpa klorofil, talus fungi berupa benang-benang yang disebut dengan filamen, tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis, simbiosis yaitu bisa berupa lisens dan mikoriza. Selanjutnya, dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa, dan struktur talus aseluler, uniseluler, dan multiseluler. Seperti ini contoh jamur. Selanjutnya, perbedaan. Adapun perbedaan tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi telah mempunyai jaringan pembuluh, yaitu memiliki jaring pengangkut dan memiliki daun, batang, dan akar sejati. Contohnya Pteridophyta, paku, dan Spermatophyta, yaitu tumbuhan bunga. Selanjutnya, tumbuhan tingkat rendah tidak mempunyai jaringan pembuluh sehingga materi disalurkan dengan cara distribusi antar sel. Contohnya Birophyta atau lumut. Mungkin sekian pertemuan 6 dan pertemuan ke-7 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.